Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, kami kau ajak untuk berjaga-jaga dan berdoa. Untuk kami untuk selalu melatih fisik, psikis, dan spiritual kami. Supaya kami dapat mengenali kehendak-Mu kapanpun, dimanapun juga berada. Terpujilah nama-Mu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara, di hari terakhir dari masa biasa, kita akan memasuki masa Advent besok. Kalimat yang selalu diulang-ulang bagi kita adalah berjaga-jaga dan berdoalah. Apa arti berjaga-jaga? Dan mengapa harus berjaga-jaga? Arti berjaga-jaga adalah bahwa seluruh pikiran, perasaan, raga, psikis kita selalu dalam kondisi awake. Selalu dalam kondisi sadar akan apa? Akan kehadiran Tuhan dan akan segala godaan-godaan, tantangan-tantangan lain yang mencoba menyesatkan kita. Jadi bangun, harus bangun. Tidak tidur. Bahasanya tidak tidur, tapi bangun, sadar, tahu. Maka dikatakan jangan berpesta pora dan mabuk-mabukan. Karena ketika mabuk, kita tidak tahu apa yang terjadi di sekitar kita. Kita tidak bisa mengontrol hidup kita. Tetapi tidak selalu kita minum dan mabuk. Tapi juga bisa jadi kita mabuk bukan hanya dalam hal minuman dan makanan, tetapi mabuk dalam kekuasaan misalnya. Mabuk dalam nafsu misalnya. Mabuk dalam keterikatan kepada hal-hal lain misalnya. Apa saja bentuk keterikatan. Entah narkoba. Jadi yang membuat kita tidak sadar itu adalah bahwa kita terobsesi dengan sesuatu tertentu. Terikat, terpikat, terlekat kepada sesuatu. Sehingga kita tidak bebas mengungkapkan apa yang sesungguhnya terjadi pada diri kita. Kita takut karena bisa juga obsesi akan masa depan, kecemasan, ketakutan, itu juga merupakan suatu bentuk keterlekatan kita. Maka kita akhirnya dengan mudah kita dipengaruhi oleh keadaan atau kita terbawa oleh arus keadaan, keadaan situasi zaman. Suatu contoh kecil dalam kitab suci adalah ketika penjahat di sebelah kiri Yesus, katakanlah begitu, yang tahu dia bahwa pendosa, dia harus dihukum mati bersama dengan teman yang sebelah kanan Yesus. Tapi dia terbawa arus oleh teman-temannya oleh orang-orang di bawah yang mengejek Yesus. Kalau engkau putra Allah, selamatkanlah dirimu dan selamatkanlah kami. Terbawa oleh arus itu. Karena dia tidak terbiasa mentalnya, fisiknya, psikisnya untuk melihat keadaan PK terhadap situasi yang tidak baik itu. Tapi temannya yang satu lagi ini, dia tidak terbawa arus. Dia sadar diri siapakah dia ini. Bahwa dia harus pantas dihukum mati. Dan dia mengatakan, kau dan saya harus dihukum mati. Tapi orang ini di tengah ini tidak pantas dihukum mati. Dia matanya terbuka. Jadi dia tidak lepas dari keterikatan pikiran, perasaan, emosinya oleh situasi itu. Jadi itulah kondisinya. Jadi kondisi situasi keadaan tertentu bisa mengubah orang untuk terbawa arus. Ya. Terbawa arus melakukan hal-hal yang jahat. Ya, misalnya contoh lain, misalnya zaman Hitler tereforia dengan kedikdayaan, kesombongan bangsa Jerman, bangsa Arya, keturunan Arya. Akibatnya apa? Yaitu terjadi, maka semua terperangkap dalam dosa yang sama dengan kehancuran membenci orang Yahudi. Sama juga ketika kita 10 tahun lebih oleh seorang presiden tertentu yang begitu termagnetik, ya, terperangkap, tergerak melihat
Ya, sesuatu yang nampaknya seperti domba yang indah, yang bagus, yang tulus dan murni, tapi ternyata adalah serigala, memperkaya diri, memperkaya keluarga, dan seterusnya, dan seterusnya. Itu contoh bagaimana kita mudah sekali terperangkap. Nah, karena itulah maka kita harus waspada dan berjaga-jaga, artinya berdoa. Kalau kita tidak melatih badan kita, psikis kita, rohani kita, maka pada saat detik terakhir kita tidak bisa mengubah diri. Dan itu terjadi ketika banyak kali saya melayani umat yang tidak biasa berdoa, ketika akan meninggal dia diajak berdoa, sulit sekali untuk berdoa karena memang tidak terbiasa, fisiknya, psikisnya, mentalnya terbiasa. Ketika orang diajak untuk berpikir positif, pada orang-orang yang tidak biasa berpikir positif, tidak bisa juga. Ketika orang tidak bergerak, misalnya tubuhnya tidak bergerak, fisiknya tidak bergerak, maka sulit sekali dia akan berubah, akan sembuh dan sehat. Nah, karena itulah pertobatan bukan yang gampang, maka kita harus melatih setiap hari, setiap waktu untuk berdoa, untuk hadir di hadapan Tuhan, baca kitab suci, doa rosario, singkat-singkat seperti itu kita jalankan supaya kita, tubuh raga kita gerakkan, psikis kita berpikir positif dan bagus, lalu rohani kita hadir selalu di hadapan Tuhan. Maka mari kita mohon rahmat di masa Advent ini untuk peka dan tajam dengan tanda-tanda zaman. Tuhan memberkati Anda semua. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.